Halo semua, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Sebelum masuk ke teori pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Terdapat 3 teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Apa itu stagnan? Stagnansi ekonomi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi jadi lambat pada suatu periode tertentu dan biasanya diukur berdasarkan pertumbuhan GDP. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya seperti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan yang tidak imbang ini antara pangan dan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Menurut Harold Domar, perlu adanya pertumbuhan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Menurut Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Kurang lebih pengelompokan ini terdiri atas 4, yakni berburu dan mengembara, beternak dan bertani, bertani dan kerajinan, dan yang terakhir kerajinan, industri, dan perniagaan. Menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Werner, ada 3 zaman, yaitu zaman perekonomian tertutup, yaitu masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua, zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Yang ketiga, zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Kemudian, menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, tradisional. Ekonomi didominasi sektor pertanian. Yang kedua, transisi atau pre-take off. Terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri.
Yang ketiga, lepas landas atau take off. Ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan atau drive to maturity. Serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang kelima, konsumsi tinggi atau high mass consumption. Tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Kemudian Bruno memiliki pandangan yang cukup unik dibanding tokoh yang lain. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat, yaitu yang pertama, masa tukar-menukar barang atau barter, yang kedua, masa tukar-menukar dengan uang atau jual-beli, dan yang ketiga, masa tukar-menukar dengan kredit. Karena memiliki pandangan seperti ini, bisa dinyatakan bahwa Bruno memandang pertumbuhan ekonomi bukan dari segi produksi atau konsumsi, melainkan dari segi distribusi. Kemudian yang terakhir, Butcher mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasari oleh hubungan konsumen dengan produsen. Tahapan pada teori ini adalah yang pertama, rumah tangga tertutup. Masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota. Sudah muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Dan yang terakhir, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara, seperti saat ini. Kemudian, referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.